Sunnurdin, kelas Arsitektur A, NIM 200211500007. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah perjalanan arsitektur dunia. Budaya arsitektur neoklasikal 1750 hingga 1900. Arsitektur Baroque merupakan dua pertemuan karakteristik manusia dan alam pada ornamen dan wibawa. Interpretasi Baroque sudah terpisah antara manusia dengan alam. Arsitektur neoklasik mempunyai perubahan signifikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam. Pertengahan abad ke-17 terdapat kemajuan dan renesansi, yaitu yang pertama, peningkatan pada kemampuan manusia untuk mengendalikan alam. Yang kedua, perubahan pada alam kesadaran manusia dalam menghadapi perubahan yang berlangsung pada masyarakat dengan melahirkan kesepanjangan dengan menurunkannya kaum bangsawan dan membangkitkan kaum elit. Perubahan teknologi untuk instruktur baru dan mengeksploitasi pada peningkatan kapasitas produktif merupakan dalam kesadaran manusia pada teori baru dalam pengetahuan dan sejarah pada identitas renesansi. Penjabaran dari arsitektur interior Rococo pada abad ke-18, para arsitek mencari gaya dan dapat melalui penilaian pada gaya kuno dan memahami prinsip-prinsipnya. Menurut buku Vitruvius, arsitektur Romawi merupakan dasarnya. Di Inggris, Baroque menemukan ekspresi pertamanya. Sifat Vitruvius 1760, utilitas atau biasa disebut dengan fungsi, firmitas atau biasa disebut dengan kekuatan, dan finitas atau biasa disebut dengan keindahan. Utilitas dan firmitas menyangkut dalam aspek proporsi yang tepat dari klasik order. Pintuas berkenaan dengan aspek kebugaran pada elemen klasik berfokus pada kejelasan pada bentuk geometris. Bouilly 1780 menciptakan genre triptable, besarnya arah pemandangan, dan menjelaskan dalam bentuk geometris tanpa hiasan sebagai bentuk monumental yang menggambarkan kegembiraan dan kecemasan, dan terobsesi dengan kapasitas dari cahaya untuk membangkitkan kehadiran ilahi, yaitu sebuah monumen dari beberapa negara yang tinggi untuk menyembah yang lebih tinggi. Setelah revolusi, perkembangan dari arsitektur neoklasik tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan untuk menampung institusi baru dari kaum elit untuk memunculkan negara republik baru. Jalur utama dari arsitektur neoklasik Blondel melanjutkan pertengahannya abad ke-19. Laprouste merupakan orang yang mendapatkan bahwa struktur awalnya berwarna cerah. Pada batas pinggir rak buku yang telah dirancang olehnya menggunakan rancangan berbentuk bujur sangkar dan menggunakan besi sebagai bingkai barel berkubah pada atap yang dibagi menjadi dua bagian dan didukung kolom besi pada tengah ruangan. Pada teorinya, struktur klasik esensinya dari arsitektur berkonstruksi dan semua perubahan gaya hanya konsekuensi logis dari perkembangan teknis, sedangkan struktur rasionalisis intinya merupakan ketetapan bahwa mampu untuk menanggapi esensi romantik itu sendiri. Perkembangan kota dari tahun ke tahun di benua Eropa. Perkembangan kota berkembang karena adanya interaksi dan dorongan teknis dan sosial ekonomi pada abad ke-18 di negara Inggris. Masa peperangan memotivasi untuk memperluas populasi industri. Pada tahun 1804, perkembangan infrastruktur terjadi karena pada pembukaan alur kereta api untuk umumnya yang pertama, hasilnya diadakan peluasan jaringan ekonomi. Karena migrasi yang mempengaruhi pada perkembangan kota-kota baru yang ada di dunia, pada akhirnya pertumbuhan kota stabil
dan tidak ada perubahan pada keluasan yang akan mengakibatkan kota menjadi kumuh, sehingga pada abad ke-18 London telah tumbuh menjadi kota kelas menengah. Banyak perubahan terjadi setelah adanya revolusi. Napoleon III dan Baron Georges Haussmann mencoba untuk menata ulang ke kota Paris. Terdapat sistem jalan yang tidak membantu dalam 4 perkembangan administrasi kota. Haussmann mengubah Paris menjadi daerah metropolis dan terjadi perkembangan kota di Vienna dan Barcelona. Pada akhir abad ke-18, pemanfaatan kota sudah banyak dilakukan dengan adanya bangunan tingkat tinggi. Terdapat lift, bingkai baja yang digunakan sebagai keperluan lalu lintas kereta api. Hubungan perencanaan tata kota digunakan sebagai perkembangan kota tradisional yang memperluas menjadi daerah metropolis. Pada akhir abad ke-17 terdapat penemuan silinder boring machine oleh James Watt, Abrams Debris dan John Wilkinson yang menyempurnakan mesin James Watt. Eksperimen yang dilakukan Winston tentang cara kerja besi pada penggunaan struktur besi. T.F. Pritchard merancang jembatan besi pertama di tahun 1779 dan Tom Spence merancang monumen revolusi Amerika di tahun 1786. Telford mempunyai karir yang dibesarkan dengan batu bata terbungkus, udang besi yang membingkai Scunthorpe London yang berbasis multi lantai tahan api. Struktur utama Escarriene adalah pabrik kaliko bertingkat 6 William Stroud dan pabrik rami berputar Charles Reeve. Pada pertengahan abad ke-16, Prancis berawal dari besi tanpa penyuluhan batu di Paris pada fasad timur Louvre oleh Perrault dan Parcours de Neves oleh Surfort. Pada awal abad ke-18, sistem besi tempah yang mahal dan berbahaya terpikirkan untuk menggunakan kabel kawat sebagai gaya yang ditarik. Pertama kali digunakan untuk Wax der Hart pada jembatan Socrot Warts Penny Selvias. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.